Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas 6 pertandingan ya. Jadi 4 dari Liga Champions dan 2 laga dari Liga Eropa. Kenapa 4 Liga Champions? Karena Liga Champions masih ada banyak sekali. Eropa juga banyak sih, cuma ya nggak banyak yang seru. Jadi kalau UEFA Champions League kan kasar tinggi ribuan yang seru, makanya saya pas lebih banyak gitu. Oke, jadi kita bahas Champions League ya, pertama dari Napoli lawan Real Madrid dulu. Jadi ya dari formasinya, yang pemain baru paling ada ini siapa? Backnya ya, Ostigard, Nathan Sopo ini, dan siapa itu, Oliveira ini baru nggak ya? Matias Oliveira. Jadi ada 3 yang namanya aku nggak kenal. Jadi lama tapi mungkin cadangan ya sebelumnya. Kalau yang ini udah. Aku mau ngecek ini pemain lama atau baru. Yang baru Nathan ternyata. Yang lain itu pemain lama tapi mungkin cadangan ya sebelumnya. Jadi sejak baiknya keluar ada yang baru. Kalau di tengahnya itu Anguissa, Lobotka, Zielinski itu pemain lama dari musim lalu yang juara ya, ini pemain ini. Sama kayak depan juga Politano, Victor Osimhen, Kvaratskhelia. Jadi ya aku baru dengar ya 3 nama belakang ini. Kecuali Di Lorenzo kaptennya itu juga pemain lama. Kalau Real Madrid, Kepa ya baru. Ya, Camavinga, Rudiger, Nacho, Carvajal ya lama pemain. Kata-kata pemain lama, Toni Kroos, Tchouaméni, Valverde yang baru cuma satu, Jude Bellingham. Vinicius, Rodrigo juga pemain lama. Kita lanjut pertandingannya. Ya, aku pikir pertama Real Madrid bakal menang mudah ya. Karena ya walaupun Napoli juara Liga Italia tapi masih belum ada apa-apanya dibanding Real Madrid. Tapi ternyata kesusahan juga. Dan bahkan unexpectedly mereka tertinggal dulu lewat si Ostigard ini di menit 19. Dan itu golnya lewat itu ya, corner ya. Jadi itu misjudgment dari si Kepa juga. Jadi bolanya kena rebound, di heading ke gawang kosong dan gol. Kipernya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Tapi kemudian lama berselang 8 menit kemudian Vinicius Junior berhasil cetak gol lewat ya skill individu dari sisi kiri. Dengan tendangan mendatarnya ya melewati kipernya Napoli si Alex Meret ini. Satu sama, kemudian dalam berselang Jude Bellingham juga mengeluarkan skill individu. Jadi Bellingham cetak gol juga di menit 34, gol yang bagus juga melewati beberapa pemain, kemudian cetak gol 2-1 di babak pertama. Kemudian di babak kedua Napoli dapat penalti karena pemain Real Madrid siapa lupa lagi, itu handball itu di kotak penalti, dan Zielinski berhasil cetak gol di menit 54. Tapi ya yang jadi penentu ya gol bunuh diri. Jadi itu golnya cukup lucu sih, tapi sebenarnya berawal dari Valverde, tendangan Valverde buat gila. Ini pemain buanter banget tendangannya, kayak roket serius. Coba kalian lihat live itu betul-betul buanter tendangannya. Padahal ini midfielder loh, bukan attacker, bukan penyerang, tapi tendangannya buanter banget, tendangan jarak jauh. Aku bingung emang udah berapa gelandang melihat tendangan jarak jauh, jadi keinget siapa itu, Steven Gerrard. Jadi dia cetak dari kotak penalti langsung tendang, itu bolanya kena tiang dulu sebenarnya. Bolanya sebenarnya kena tiang, tapi habis itu bolanya ngarah ke dasi kepala si Alex Meret dan ke gawang sendiri, gol bunuh diri. Jadi itu gol lucu sih sebenarnya. Dan itu sayangnya dihitung gol bunuh diri. Karena emang mungkin kalau dia tendang sendiri kena tiang ya. Jadi dan bolanya nggak ngarah ke gawang, ngarah ke kiper. Jadi makanya dihitung gol bunuh diri karena golnya itu ya berkat kena kepala kiper itu, kipernya Napoli itu Alex Meret, dan gol di 2-3. Jadi ya menang ya, ini ugly win lah bagi Real Madrid, cukup susah payah juga. Napoli cukup beri perlawanan juga unexpectedly. Kalau kita statistik bahkan ya 18-18 tembakan. Ini seimbang malah. Shots on targetnya 7-5, malah banyak Napoli. Jadi sebenarnya Napoli lebih efektif, cuma ya di pertandingan ini Kepa melakukan beberapa penyelamatan bagus
Itu yang menyelamatkan Real Madrid juga. Kalau Kepa nggak melakukan penyelamatan, Real Madrid yang kalah, Napoli yang menang. Possession yang pada 49 ini ya, ini semua gila. Napoli akurasi passingnya 90%. Hebat ini Napoli emang. Aku lupa pelatihnya siapa ya sekarang. Napoli itu pelatihnya Rudy Garcia, mantan pelatih Lille dan Al Nassr dan Roma juga. Pantesan bagus. Oke, kita ke puncak komedi. Jadi MU lawan Galatasaray. Aduh. Ya kita bahas line up dulu aja. Onana seperti biasa, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat pemain baru, susah. Hannibal ya, bagi Hannibal aja dah. Hannibal, Casemiro, Mount. Hannibal lama kan, tapi ini biasanya jadi cadangan, sekarang jadi starter. Mount pemain baru, Højlund pemain baru, Sverre sama Rashford lama. Jadi yang baru itu Amrabat, Mason Mount sama Højlund. Galatasaray ya, sebenarnya aku kenal cuma paling 3 pemain, 4 sih. Muslera, Torreira, Wilfried Zaha. Aku kaget Zaha main di Galatasaray ternyata. Mikir masih di Crystal Palace ini orang. Dan Mauro Icardi. Wes 4 ini doang. Sisanya nggak kenal. Yang starter ya. Kalau benchnya Dries Mertens, pemain Napoli, mantan pemain Napoli. Tanguy Ndombele, mantan pemain ayam sayur. Masih kenal sih. Oke, jadi kita benar ya. Kita bahas pertandingannya. MU ya agak sih unggul dulu sih lewat Højlund di menit 17. Ini dan Rashford akhirnya nggak egois, dia kasih assist, crossingnya bagus, nggak terlalu dekat kiper dan nggak terlalu jauh, jadi Højlund pas ke Højlund dan dia bisa heading ke gawang. Gol yang oke, walaupun tapi bagus. Tapi kemudian dalam berselang 6 menit kemudian Wilfried Zaha cetak gol di menit 23. Wilfried Zaha cetak gol, kemudian ya 1-1 di babak pertama, masih seimbang lah. Babak kedua Højlund cetak gol lagi di menit 67. Itu ya berkat kecepatannya dia ya, dan makanya dia dan itu real strikers itu ya bagus. Karena dia masih muda juga, jadi kecepatannya masih cepat dia. Masih umur bocah itu masih berapa ya? 20 tahun belum nggak salah. 23 dia. Tapi kemudian dalam berselang ya si Muhammad Kerem susah namanya. Aktürkoğlu ya. Kasih cetak gol di menit 71. Baru 4 menit tuh. Ya itu berkat lawannya back MU asli itu bola itu. Itu di kotak penalti lagi. Parah. 2-2 dan 6 menit berselang ya si kiper lawa ini, Onana ini melakukan blunder lawa. Jadi dia salah ngumpan, habis itu kena Galatasaray sampai Casemiro harus melakukan tackle keras. Jadi dia anggapan last man standing lah. Jadi dia langsung kartu merah. Jadi Casemiro di kartu merah ya bukan sebenarnya salah dia, tapi lebih ke Onana, karena Onana yang bikin kesalahan dia, yang Casemiro yang harus berjuang menyelesaikannya. Jadi dia diusir, MU pemain 10 pemain, dapat penalti pula Galatasaray, tapi Mauro Icardi gagal mengkonversi penalti. Tapi gak lama berselang, 4 menit kemudian Icardi masih cetak gol lagi lewat sebuah counter. Itu dicip loh. Itu salahnya Onana. Harusnya dia bisa. Soalnya kalau dia enggak nunduk, enggak duduk, itu pasti bisa ketahan. Cuma ya karena dia duduk, ya Icardi enak ya gue chip aja gol. Bolanya tak chip aja, jadi ya itu salahnya Onana jelas 2-3. Ya MU ini lawas sih. 2 laga 0 poin. Ya kalau lawan Bayern kalah itu masih bisa calculated loss lah, masih ganti pertandingan. Tapi kalau lawan Galatasaray di kandang sendirian ini malu sih. Walaupun pemain yang 10 pemain harusnya at least bisa seri lah. Lawan cuma Galatasaray bisa kalah, malu-malu ini emang. Lumayan lah, ada puncak komedi lagi. Ya statistiknya 16 shot banding 14, 5 shot banding 4, 55% banding 45%. Ya harusnya MU sih, cuma ya yang statistik berbagai MU. Tapi akurasi passing cuma 75% apa-apaan, ini tim besar loh.
Tim besar 75%. Mungkin sekarang jadi mantan tim besar ya. Tim besar rata-rata ya 80% apa passing akurasinya. Ini 75, ini parah emang layak kalah ini. Sudah 2 laga masih 0 poin ya, siap-siap aja paling ke Liga malam Jumat. Ya itu pun kalau lolos. Aduh. Oke, kita ke selanjutnya, Dortmund lawan AC Milan. Atas kertas seru sih. Dortmund peringkat 2 peringkat 2 Liga Jerman. AC Milan peringkat berapa ya? 4 kalau nggak salah. Jadi ya Cooperation Hummels, Slotterbeck, American Ocean. Ya, ini rata-rata pemain utama. Fulkrug, ya dia pemain baru namanya Fulkrug. Ini top skor musim lalu ini. Top skornya Werder Bremen. Maignan kalau Milan, Hernandez, Tomori, Thiago Calabria. Ya yang baru ini tengahnya ya, Pobega, Reijinders, Musa. Atau entah dulunya mereka join tapi pemain cadangan atau apa, tapi aku baru pertama kali dengar 3 pemain ini. Sama Thiaw-nya juga, tapi rasanya musim lalu pernah dengar, aku lupa juga. Leao, Giroud, Pulisic, ya ini pemain lama semua. Pulisic ini pemain baru nggak sih? Benar ya? Dari Chelsea kan, tapi takut cuma dia joinnya itu baru sih. Baru ternyata, sorry. Ada baru. Oke, ya. Di atas kertas sih cukup seru makan aku lihat. Jadi aku kalau hari yang Kamis ini aku lebih fokus yang grup F aja, karena grup F ini kan grup tanda kutip grup neraka. Banyak 3 tim besar ya, Newcastle juga ya setengah besar lah. Yang lebih banyak nyerang itu ya siapa ya? Dortmund tuh awalnya nyerang tapi abisnya AC Milan nyerang, tapi banyak yang meleset ya. Jadi aku nggak ngerti ya, ini bukan karena kiper, ini emang dua-duanya ini buruk semua ini efektivitasnya. Jadi hasilnya 0-0 sampai menit akhir. Sesuai statistiknya 18/14 shot, Dortmund lebih unggul. Shot on target Dortmund lebih unggul juga. Sebenarnya semuanya Dortmund sih, cuma ya AC Milan ini juga lawas sih. 0 gol loh, 2 laga itu 0 gol, nggak ada gol sama sekali. Baik lawan Newcastle, baik lawan Dortmund, tapi dapat 2 poin. Sedangkan yang sebelah 5 gol tapi 0 poin. Aduh. Ya ini 2 tim ya membosankan sejujur aja. Aku malah lebih fokus lihat yang satunya, Newcastle lawan PSG. Ini lebih seru ini. Jadi di awal PSG ini keteteran ya, serius. Sempat nyerang cuma ya menit 17 aja sudah kebobolan loh lewat Almiron, itu pun dari bola rebound. Jadi si Marquinhos kalau nggak salah itu melakukan kesalahan operan, direbut pemain Newcastle. Kemudian ya sebenarnya tendangan diselamatkan Donnarumma sih, tapi si Miguel Almiron dapat bola rebound dan dia bisa cetak gol di 17. Kemudian ya Dan Burn bisa cetak gol lagi di menit 39 itu lewat, kalau nggak salah lewat itu ya apa namanya, aku lupa gol itu gimana. 39 kalau nggak salah lewat heading. Jadi lewat itu gol sempat dicek itu offside atau enggak, ternyata golnya nggak offside, jadi gol. Aku lupa, koreksi kalau bisa salah. 2-0 di babak pertama, di babak kedua 3-0 malah lewat Longstaff. Jadi inget yang gol ketiga itu blundernya Donnarumma. Itu jelas, itu 100% blundernya Donnarumma. Itu harusnya dia bisa nahan tapi bolanya mantul ke gawang sendiri. Jadi ya gol kedua ya betul heading. 3-0. Kemudian Lucas Hernandez di menit 56 dapat cetak gol juga, 3-1 ya, memperkecil kedudukan lah. Tapi ya Fabian Schär berhasil cetak gol lagi di menit 90+1 di menit akhir 4-1. Ini PSG loh. PSG yang ya barusan juara Liga Prancis tapi dihancurkan kayak gini. Oh ya, aku hampir lupa bahas formasinya ya.
Ya kalau si Newcastle ini yang baru cuma si Tonali sih. Sisanya ini pemain lama semua. Mungkin sama Gordon ya. Gordon ini pemain baru tuh lama ya. Gordon, Anthony Gordon. Gordon ini dia 2023 setengah baru lah, Januari. Kalau dari PSG ini PSG pemain pelatih baru ya, si Luis Enrique jadi pelatihnya. Donnarumma, Hernandez, Skriniar pemain baru ini dari Inter. Marquinhos, Hakimi, Zaire Emery ini siapa meneh? Ya ampun, masih 17 tahun, masih muda banget anjir. Jadi starter Ugarte, Kolomwani baru, Mbappe, Dembele, Ramos. Mbappe nggak berkutik sama sekali tadi ya. Mbappe zaman ini hancur juga. Mbappe hancur, Marquinhos hancur, Donnarumma hancur, ya bola ini. Jadi ya emang layak kalah sih. Jadi alarm juga buat PSG. Oh ya, dari statistik ya. Tahu, Newcastle itu cuma 26%. Jadi mereka betul-betul penuh sama counter attack. 26% tapi mereka bisa cetak 12 shots, 8 on target. Gila Newcastle ini efektif banget. Sedangkan PSG dengan 74% possession cuma bisa 11 shots dan 2 on target. Perbandingannya. Newcastle padahal passing akuasinya Newcastle cuma 68%, gini PSG bisa kalah, asli malu-maluin dah PSG ini. Oh nggak ngerti ya. Ya ini ya membuktikan bahwa duit bukan segalanya ya. Ya PSG kan tim kaya, cuma ya pemiliknya gak blow on gitu aja. Ya kemudian kita ke Liga Malam Jumat alias Liga Eropa. Kita bahas dulu AS Roma dulu aja lah. AS Roma 352, kipernya ya Villar, kiper cadangan. Ya aku yang tahu ya paling Mancini tahu, Cristante tahu, Paredes sudah tahu, ini mantan PSG kalau nggak salah. Lukaku ya yang bagus tuh dua topnya ya, Lukaku sama Belotti. Belotti ya setengah top lah. Dulu sempat mau ditawar 1 juta tapi nggak dilepas, akhirnya sekarang dilepas cuma dengan harga berapa gitu, 30 jutaan tuh lupa. Jadi nggak banyak lah. Lukaku yang pinjaman dari Chelsea. Lawan Servet, namanya saya Servette sih cuma ya, tapi kamu tak manggil Servet aja lah. Dan tidak ada yang aku kenal sama sekali pemainnya, belas tidak ada. Palingnya aku agak menyuri perhatian ya ada pemain Jepang debut Tsunemoto, ya itu dibilang komentatornya. Ya di babak pertama, unexpectedly ya, tim Servet ini berhasil ngelawan loh. Dia berapa kali melakukan peluang bebas, jadi kipernya Roma nggak ngopi. Kipernya jadi sempat melakukan perlawanan, cuma ya akhirnya Roma cetak gol lewat Lukaku di menit 21, 1-0. Sejak itu Roma yang ambil alih. Berapa kali Roma menyerang, dan kemudian babak kedua hanya dalam 13 menit 3 gol. 2 lewat Belotti, satunya lewat Pellegrini. 4-0. Setelah itu ya Roma sedikit mengendurkan serangan, tapi masih nyerang. Jadi anggapannya si Servet ini diserang terus, dan tapi yang ada gol dicipta jadi 4-0. Kita lihat statistiknya 18-8 shot tembakan semua Roma sih, kecuali oh iya enggak semua sih. Passing akurasi itu beda tipis, jadi 85% Roma, 86% si Servet. Gila ya, ini tim kecil satu ini 86%, cukup bagus juga ini tim kecil ini. Kayak tak bilang ya, Servet kasih perlawanan juga, cuma ya ujung-ujungnya kualitas pemain yang berbicara gitu. Bentar ya. Oh nggak ada wes ya, ini aja berarti. Sama Liverpool lawan Union Saint-Gall ya, ini harusnya menang lah. Ya, emang dari awal ya Alisson, apalagi aku bingung ya, Liverpool nurunin pemain utamanya, mungkin mau membalas. Di awal tuh kalau nggak salah Liverpool nggak menang kalau nggak salah ya. Saya bentar ya, kita lihat. Menang sih, menang tapi tipis, jadi menangnya comeback istilahnya. Jadi sekarang Liverpool nurunin pemain inti lawan USG. Aku ya bingung, kalau aku jadi manajer mungkin aku
pemain cadangan ya mungkin saya turunkan. Cuma mungkin klub mau serius juga di Liga Eropa ini. Kwanza, siapa lagi Kwanza ini? Konate ya oke, Arnold oke, Simikas. Aduh, Elliot, Endo, Gravenberch. Depan ini pemain inti semua loh. Salah, Nunes, Jota. Nunes ya setengah inti lah. Tapi biasanya pemain inti. Gravenberch ya pemain baru. Ya mungkin yang banyak pemain itunya tengah ya, belakang ya. Duanya kan Kwanza sama Simikas ini kan pemain cadangan jadi. Ya gitu, kita langsung ke pertandingannya. Liverpool ya unggul sih ya. Saint Goles HP nggak ada perlawanan, USG ini yang berada perlawanan, tapi ya butuh sampai menit 44 baru cetak gol lewat si Ryan Gravenberch di menit 44. Kenapa sampai menit 44? Karena Darwin Nunes kembali lawak lagi. Dia sempat dapat peluang emas, tinggal tap in, malah bolanya ke samping kiri gawang bola. Padahal sejarahnya deket loh sama kiper. Kalau nggak salah itu sudah diumpan sama siapa? Alexander Arnold kalau nggak salah. Itu Jota siapa itu? Jangan ngumpan, dia tinggal nendang ke gawang. Dia seposisinya depan gawang, malah ke kiri. Bola Darwin Nunes memang lawan juga. Jadi akhirnya Gravenberch cetak gol itu pun dari blundernya si kipernya Union Sena. Susah banget namanya. USG aja, kipernya USG itu dia lepas bolanya dan kena rebound dan gol. Gravenberch itu gol debutnya sih sama Liverpool. By the way, Ryan Gravenberch ini dari itu ya, Bayern Munchen. 1-0 di babak kedua. Ya, Liverpool nyerang lagi tapi nggak bisa cetak gol sampai menit 90+2. Dia Jota cetak gol lagi akhirnya. Jadi ya sebenarnya nggak seru sih pertandingan. 19-6 ya. Kipernya Union Saint-Golin USG ini dia 87 penyelamatan ya, 9 shot on target banding 2. 9 loh, dan dia kebobolan cuma 2. Jadi ya ini prestasi juga bagi USG, cuma kebobolan 2 gol lawan Liverpool. Dengan pemain utama lagi. 74% possession ya semuanya Liverpool sih. Karena ya kualitas pemain. Tapi ya setidaknya ya kipernya yang paling pemain bagus di USG ya paling cuma si kipernya ini. Oh ya, satu lagi ya, hampir lupa. Ini juga jadi reuni antara si Alexis McAllister sama Kevin McAllister. Jadi mereka berdua bersaudara. Jadi Alex ketemu kakaknya si Kevin di pertandingan ini. Reuni adik kakak gitu. Makanya aku bingung kok awal kok ada McAllister juga di USG. Ternyata betul mereka bersaudara ya. Gitu. Ya itu aja sih. Dan sudah 6 pertandingan jadi ya ini mungkin juga akan jadi video spesial karena sampai 23 menit. Terima kasih sudah menonton.